Tes, tes. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Malam, Mas Arya, Mas Handoko. Oke, sebentar. Oke, kita eh, langsung mulai saja kali ya. Mungkin masih ada yang, atau mungkin ada beberapa yang belum hadir. Oke, sebentar. Oke, kita langsung mulai saja kali ya. Karena sudah di jam 7:07, karena Bapak tadi agak telat sedikit. Eh, kita langsung mulai saja. Oke, Bapak coba lihat dulu. Sebentar. TTS visual. Oke, 456. Oke, eh, kita langsung mulai saja kali ya teman-teman sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum gabung. Kita eh, bahas sedikit mungkin untuk di pertemuan kali ini. Kita masuk di pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS ya, teman-teman. Jadi UTS itu nanti kita akan adakan eh, jadwalnya itu kurang lebihnya mungkin di minggu depan atau di minggu depannya lagi ya. Kalau kita lihat mungkin di Kaldik jadwal kita mungkin di kisaran 2 minggu itu. Tapi Bapak juga belum lihat lagi Kaldik terbaru bulan-bulan ini kita sudah UTS. Karena kan di hari ini itu kita sudah masuk di pertemuan terakhir, gitu ya. Nah, di pertemuan terakhir, di sini Bapak hanya memberikan atau mungkin mereview saja, mungkin dari pertemuan 1 sampai di pertemuan ke-6 yang kita bahas kemarin. Kemudian sama nanti topik kita selanjutnya itu adalah membahas untuk berkaitan dengan eh, soal UTS. Ya, soal UTS yang nantinya eh, mungkin Bapak akan share ke teman-teman pas di jadwalnya ya, pas jadwal untuk di jadwal ujian kita atau mungkin dia di jadwal ujian mata kuliah kita. Nah, untuk UTS, teman-teman, bentuknya nanti yang Bapak akan kasih adalah bentuknya untuk teman-teman nyoba langsung di programnya. Nanti pasti ada kendalanya itu bagi teman-teman yang memang tidak mempunyai aplikasinya, gitu, atau mungkin komputernya atau mungkin device-nya memang kurang support. Nah, itu nanti boleh kontak ke Bapak, artinya mungkin boleh japri ke Bapak, memang kalau memang ada kendala seperti itu, ya, mungkin dari sisi device, mungkin boleh dikabarkan kembali. Karena kalau nggak dikabarkan, Bapak juga nggak tahu nih, nantinya siapa saja yang memang bisa mengerjakan soal yang Bapak kasih dalam bentuk tadi, eh, mungkin ada potongan program, ataupun mungkin lebih banyak, mungkin soalnya itu dikasih studi kasus, kemudian teman-teman coba diminta untuk menyelesaikannya dalam bentuk program. Kalaupun memang nggak ada aplikasinya, mungkin boleh dikabarkan ya, teman-teman. Nanti boleh dikasih tahu eh, ke teman-teman yang lain yang belum hadir, ataupun mungkin yang masih telat hadirnya, nanti boleh dikabarkan. Tapi yang jelas jangan sampai nanti kosong, artinya jangan sampai nanti ada yang tidak mengerjakan, akhirnya kan sayang banget mungkin poinnya itu dari UTS-nya itu nggak ada poinnya, karena kan semuanya nanti akan diakumulasikan dari UTS, UAS, presensi, kemudian sama nilai tugas. Nah, tugas dan juga praktek ya. Itu yang nanti akan dikumulasikan jadi 100 poin. Jadi lumayan kalau memang UTS-nya nggak ikut, mungkin ada sekitar 25 persen gitu ya, atau mungkin 25 poin, kan lumayan juga gitu ya.
Jadi mau nggak mau kan harus dikejar di UTE, UAS, presensi dan juga kayak tugas dan juga praktek. Jadi coba perhatikan lagi sama teman-teman nanti pas di UTS-nya ya. Jangan sampai nanti ada yang kosong. Kalaupun memang ada kendala, boleh banget dikabarkan ke Bapak lewat Japri. Jadi supaya dapat info aja sih. Sebenarnya dapat info supaya Bapak juga nggak akan nulis nilainya itu dikosongkan gitu ya. Karena kan kalau nggak ngumpulin ya otomatis pasti Bapak akan kasih nilai kosong gitu ya untuk dinilainya. Kecuali kalau memang ada keterangan. Kalau ada keterangan mungkin boleh kasih tahu keterangannya apa atau mungkin alasannya apa. Nanti boleh diskusi lebih lagi. Walaupun memang kalau soalnya terlalu saya nggak punya programnya, kemudian saya juga kurang paham misalnya atau gimana, mungkin boleh nanti japri ke Bapak. Oke. Kemudian selanjutnya kita hanya review saja nih, teman-teman. Hanya review saja, mungkin Bapak coba terakhir itu kita bahas tentang multiform, kalau tidak salah. Mungkin di pertemuan ke minggu lalu ya. Minggu lalu itu, ya betul, multiform yang kita bahas mungkin di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6. Kemudian di pertemuan awal-awal, mungkin teman-teman yang perlu diingat sama kalian berkaitan dengan pemrograman visual, karena kita di sini memakai aplikasinya itu adalah Bapak coba share dulu eh, di pertemuan pertama kita. Oke. Nah, karena kita memakainya itu adalah eh, aplikasi.NET ya. Yang kita gunakan adalah Visual Studio. Jadi memang untuk aplikasi ini lebih banyak digunakan untuk yang basisnya itu pemrograman untuk visual. Artinya untuk program yang basisnya itu ada GUI-nya, kemudian tampilannya juga pasti ada, gitu ya. Artinya ada user interface-nya yang bisa kita lihat bersama. Kemudian ya memang lebih banyak ke aplikasi desktop yang bisa kita pakai gitu ya. Dan ke salah satu mungkin ya eh, mungkin bukan kelemahan ya sebutannya, mungkin kalau salah satu requirement untuk mungkin pas instalasi di Visual Studio, ya teman-teman harus menyesuaikan juga. Karena kalau balik lagi, aplikasi ini kan mungkin cukup besar, artinya mungkin pas diinstal oleh teman-teman, mungkin butuh space, eh, apa namanya, hard disk atau mungkin tempat penyimpanan yang cukup, kemudian baru bisa diinstal. Dan kalau memang cukup, ataupun mungkin kalau memang requirement sesuai, seharusnya sih mungkin nggak ada kendala ya teman-teman untuk pas penginstalannya dan juga pas menjalankan atau mungkin mengoperasikan dari si Visual Studio. Cuma ya pasti ada lag-lagnya ya, nge-lag sedikit mungkin ketika mungkin menggunakan memang di bawah dari requirement pasti ada sedikit lag-lagnya, bahkan yang di atas dari requirement pun kadang-kadang kalau memang sudah full dari hard disknya ataupun mungkin dari RAM-nya udah banyak kepakainya itu juga pasti akan lambat juga. Jadi uh, memakan banyak hard disk juga gitu ya, dan mungkin tempat penyimpanan maupun RAM. Tapi ya ini yang memang digunakan mungkin di industri sekarang, mungkin bisa juga menggunakan Visual Studio.NET. Khususnya untuk yang bahasa yang kita pakai, ya teman-teman kemarin kan kita belajar juga bahasa untuk di ini ya, untuk di sisa. Nah, bahasa ini kalau teman-teman mungkin pelajari lebih dalam lagi, gitu ya. Mungkin kalau di awal, kalau Bapak sih saranin ke teman-teman di pelajaran kita pas pertemuan awal, itu belajar untuk CLI-nya dulu sebelum sebenarnya masuk ke GUI-nya, gitu ya. Sebelum masuk ke GUI-nya, teman-teman mungkin bisa uh, pelajari dulu untuk CLI-nya. Artinya CLI itu kan lebih banyak memang berhubungan sama teks. Mungkin kayak kita belajar Java atau mungkin kita belajar bahasa C++ misalnya, atau mungkin bahasa yang lain misalnya, mungkin yang basisnya memang basisnya bukan GUI, yang CLI ya mungkin hampir sama gitu ya.
Nah, yang terpenting memang kalau di awal kita ngertikan dulu mungkin dari sisi struktur bahasa C-nya, khususnya mungkin untuk yang kita pelajari adalah bahasa sisa. Jadi teman-teman yang perlu dipahamin, ya coba ngertiin dulu deh strukturnya. Struktur dari bahasa C kayak gimana sih, fungsi-fungsinya kira-kira apa aja. Tapi kalau kita lihat lagi, mungkin antara bahasa C++, C Sharp, kemudian Java, ataupun mungkin basisnya yang lain, misalnya kayak untuk pemrograman web, misalnya kayak PHP, atau mungkin JavaScript. Secara logika memang hampir sama sih ya. Teman-teman nggak terlalu beda. Artinya mungkin secara logika ya. Kalau mungkin dari sisi eh, penulisannya dan juga strukturnya ya mungkin pasti ada perbedaan juga. Tapi secara logika kalau kita mungkin lihat dari setiap bahasa pemrograman yang paling terpenting ya teman-teman mungkin paham eh, mungkin dari sisi struktur dasarnya dan juga logikanya itu ya, logika dari berpikir dari si bahasa pemrograman ini, mungkin penempatannya itu kayak gimana sih, gitu ya. Mungkin ya sama ya, kalau untuk di bahasa C, Java, atau mungkin ya mungkin dua dua kategori itu juga hampir sama untuk strukturnya maupun untuk logika mungkin penempatannya dan lain sebagainya itu hampir sama. Mungkin kayak contoh ya kalau di Java ada apa variabel yang digunakan ya di bahasa C juga ada variabelnya juga. Kemudian ada tipe data yang digunakan, ya di bahasa pemrograman yang lain juga ada juga tipe data yang digunakan. Ada fungsi perulangan, ya mungkin di bahasa pemrograman lain juga pasti ada juga fungsi perulangan. Jadi ya hampir sama sih kalau kita melihat lagi mungkin dari setiap masing-masing bahasa pemrograman gitu ya, khususnya di beberapa bahasa pemrograman yang sama mungkin dari sisi struktur, dari sisi penempatan, dari sisi pemakaian variabel, ya ini secara logika hampir sama gitu. Makanya di sini di pertemuan awal kita mungkin coba kenalkan dulu mungkin dari bahasa sisapnya gitu. Kalau teman-teman mungkin masih belum terlalu paham atau mungkin mengerti dari sisi bahasa sisap, mungkin boleh pelajari terlebih dahulu yang CLI-nya sih. Kalau dari Bapak sih sarannya seperti itu, kalau untuk di awal. Karena kalau di awal itu biasanya kita harus kenal dulu dari struktur dasarnya dulu gitu ya, dari bahasa situ kayak gimana. Atau mungkin bahasa sisap ya, lebih tepatnya. Itu teman-teman dan di pertemuan awal kemarin itu kita cuma hanya mengenalkan dari setiap masing-masing bagiannya. Kalau teman-teman masih ingat dulu di awal kita mungkin hanya coba membuka aplikasinya, kemudian coba bikin project baru, kemudian coba dikenali masing-masing toolsnya, toolbox itu juga ada juga. Kemudian gimana cara kerja dari bahasa C Sharp gitu ya di dalam aplikasi Visual Studio itu yang kita coba mungkin di pertemuan awal. Tapi minimal kalau harapan Bapak sih di mata kuliah yang kita lagi sedang jalankan di pemrograman visual, minimal teman-teman paham cara atau mungkin konsep dari pembuatannya gitu ya. Pembuatan dari si eh, yang memang berbasis visual, artinya yang kita pakaikan ini memang aplikasinya nanti yang dihasilkan outputnya ya. Outputnya itu adalah aplikasi yang memang ada visualnya, artinya ada warnanya, ada buttonnya, ada teksnya, ada linknya, dan ya mungkin masih banyak lagi ya yang ada mungkin di dalam bahasa atau mungkin di tampilan visual gitu. Nah itu ya teman-teman jadi tips dari Bapak sih mungkin coba pelajari dulu mungkin dari eh, bahasa pemrograman untuk di C atau mungkin di C Sharp lebih tepatnya untuk yang CLI terlebih dahulu. Gitu. Kalau kita udah masuk ke GUI sebenarnya kalau untuk di visual ya itu kan yang kita main paling kalau untuk di Visual Studio itu kita membentuk dari suatu form gitu. Kita kan mainnya tetap di form ya. Form-form itu kan bisa diedit ataupun mungkin bisa kita buat sesuai dengan yang kita mau dan mungkin tergantung kebutuhannya juga. Mungkin kita butuh berapa text box, berapa label, berapa button itu juga tergantung dari rancangannya. Tapi kalau kita
pelajari mungkin dari yang awal sampai di pertemuan ke-6 itu lebih banyak memang ke pembuatan dari eh, form gitu ya, form yang dipakai. Mungkin nanti diberikan mungkin ada beberapa text box tadi ya, rancangannya kayak gimana tergantung dari yang kita buat gitu. Nah, secara konsep sih bentuknya seperti itu ya, teman-teman, kalau untuk pembuatan ya. Terus seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya, teman-teman, karena Bapak lanjut terus nih. Bapak izin stop share. Kalau untuk di selanjutnya itu, kemarin itu setelah kita belajar dari struktur dasar, ya, aplikasi, kemudian pertemuan kedua itu kita ngebahas memang lebih banyak ke toolbox. Kalau teman-teman masih ingat, mungkin di toolbox ada juga mungkin sedikit prakteknya ya waktu kemarin yang kita bahas. Sebentar, mungkin Bapak coba share terlebih dahulu. Oke, kita tampil ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk di pertemuan kedua, kemarin itu kita bahas mengenai lebih banyak ke fungsi dari toolbox. Karena nanti mungkin untuk berhubungan dengan kontrol objek gitu ya. Kontrol objek ataupun mungkin berkaitan dengan penggunaan fungsi dari setiap masing-masing bagian yang ada di Visual Studio. Nah, itu yang kita coba fokuskan mungkin di pertemuan kedua gitu ya, teman-teman. Dan kita biasanya waktu itu membuat beberapa apa ya sebutannya, mungkin beberapa cara, mungkin pas kita gunakan dari si form yang ada di Visual Studio, kemudian kita menggunakan toolbox juga. Nah, gimana mungkin membuat dari suatu uh, program yang memang basisnya visual tadi, uh, kita coba buat mungkin yang berbasis uh, tadi mungkin kayak ada nama, inputin namanya gitu ya. Kemudian nama lengkap, inputin mungkin nama lengkapnya, atau mungkin inputkan umurnya misalnya. Ketika mungkin sudah diinputkan, nanti output yang keluar apa. Jadi lebih banyak mungkin mempelajari prosesnya sih ya. Prosesnya mungkin dari mulai kita input, kemudian ke proses, baru ke outputnya kayak gimana gitu. Dan sama mungkin tadi di awal-awal kan kita kenali mungkin dari bahasa sisap itu kayak gimana, dan penerapannya di pertemuan kedua itu lebih dalam lagi. Misalnya kayak kita bikin masukkan jurusan Anda, misalnya nama Anda siapa, masukkan jurusan Anda, kemudian umur Anda berapa, kemudian pas disubmit semuanya keluar data-datanya misalnya. Ya, bentuk konsep umumnya ya. Kalau di pertemuan kedua itu yang kita agak sedikit bahas itu seperti itu sih, teman-teman. Kemudian sama kalau di pertemuan kedua itu kemarin kita bahas sedikit mungkin untuk properties ya. Untuk bagian-bagian ini mungkin kayak semacam toolbox yang kemarin kita bahas. Paling sama pengaturan properties yang paling terpenting ya. Teman-teman jangan sampai lupa ketika bikin misalnya narik toolbox button gitu ya. Ataupun mungkin label. Sebisa mungkin di rename terlebih dahulu, artinya diberikan nama dari tampilannya terlebih dahulu. Kedua, berikan apa ya kayak semacam nama juga sebutannya. Mungkin lebih ke arah objeknya itu mau diberikan nama apa. Artinya nanti ketika dipanggil di codingan teman-teman, itu nggak memakai text box 1.text misalnya. Nah, yang diganti mungkin jadinya txt nama misalnya, txt nama .text misalnya. Nah, itu yang akan dipanggil di apa codingan kita gitu ya. Bukan di formnya ya, tapi di codingannya ya. Nah, itu yang kita panggil di codingan kita. Jadi jangan sampai mungkin bentuknya masih text box 1.text gitu ya. Nah, itu kan akan apa ya bikin kita bingung juga, teman-teman. Makanya di situ kita wajib banget mungkin diganti gitu ya.
dan diganti mungkin dengan istilah-istilah yang memang kita ingat. Misalnya kalau label LBL, kalau button BTN, BTN misalnya submit, BTN oke, BTN yes, BTN no gitu ya. Nah, itu bisa kita ganti-ganti sendiri sama kalian. Yang paling terpenting adalah ingat ingat dulu sih. Kalau Bapak pribadi mungkin menyarankan ke kalian, biasanya itu memakai singkatan dari apa yang kita pakai. Misalnya kayak text box, ya udah tulis singkat aja text T. Belakangnya ada embel-embelnya apa. Kemudian misalnya kayak label LBL. Kalau misalnya button BTN. Seperti itu sih. Yang paling penting mungkin propertiesnya diatur dulu ya. Kalau kalian mungkin memakai apa namanya toolbox, itu wajib banget diatur dua itu. Dari mulai nama untuk di visualnya, sama untuk nama objeknya ketika dipanggil di pemrogramannya atau mungkin di codingnya gitu. Sebenarnya kalau untuk toolbox itu ada cukup banyak ya teman-teman yang bisa dikembangkan lagi, artinya bisa dipakai dan juga bisa tergantung juga kebutuhan ya. Nah, ini properties yang bisa diatur juga. Ya paling seperti itu sih ya. Lebih banyak kita kemarin itu bahas mengenai ini dan mungkin ada contohnya juga ya yang kita bahas kayak tadi berkaitan dengan form input gitu ya. Lebih spesifik ke sana. Ini untuk di pertemuan kedua. Kalau ketiga itu kemarin kita bahas tentang setelah fungsi dari toolbox dan juga properties gitu ya. Kalau tidak salah kita belajar tentang data deh, tipe data. Mungkin Bapak coba share dulu. Ini hanya review saja sih. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan. Oke, pertemuan ketiga itu kita bahas tentang data sih, lebih banyak ya. Jadi umumnya kalau teman-teman membuat dari suatu aplikasi, ataupun mungkin teman-teman memakai bahasa pemrograman ABC gitu ya misalnya, ataupun mungkin yang lainnya bahasa pemrograman di luar dari C#, tentunya pasti akan berhubungan dengan data. Dan data ini kalau dari Bapak pribadi mungkin sangat-sangat penting untuk kita bisa mengetahui dari objek itu tipe datanya apa. Karena kalau kita nggak tahu objek itu tipe datanya apa, ketika mungkin si program itu akan uh, memberikan nilai ataupun mungkin akan memanggil kembali, dia itu nggak tahu posisinya itu dia itu sebagai atau mungkin dia itu posisinya itu untuk tipe datanya itu sebagai apa. Karena kan masing-masing tipe data atau mungkin masing-masing data itu harus mempunyai tipe data. Kalau enggak, ya agak kesulitan nih nanti kalau diisi, ya dia datanya apa ya gitu ya. Apakah dia mungkin bentuknya angka, atau keduanya, atau huruf saja. Nah, itu kita harus tahu juga. Makanya ya perlu banget teman-teman untuk mempelajari dari tipe data. Baik itu nanti kalian bisa gunakan di bahasa pemrograman lain, ataupun mungkin ya yang lagi dipelajari sekarang gitu ya. Itu ya, teman-teman kalau untuk di pertemuan ketiga kurang lebih seperti itu. Sama di awal-awal mungkin Bapak tampilin mungkin kendala-kendala yang sering ditemui gitu ya ketika kita mungkin memakai Visual Studio. Kalau tipe data, kalau di sini teman-teman yang sering uh, ngoding, artinya mungkin sering nyoba-nyoba mungkin dari sisi pemrograman bahasa pemrograman khususnya ya, mungkin banyak macamnya, itu pasti identik sekali atau mungkin pernah kenal ataupun pernah nuliskan bahkan untuk tipe data yang ada gitu ya. Karena tipe data ini nggak berubah-berubah sih. Dari sisi nama pun masih sama gitu ya. Dari zaman Bapak kuliah pun ya masih ada kayak string, masih ada kayak integer, masih ada kayak char, terus kemudian masih ada mungkin ya varchar. Masih ada mungkin bentuknya itu apa namanya boolean, itu juga masih ada mungkin ya di era sekarang gitu ya. Jadi masih ada mungkin bentuknya double, float, itu juga masih ada. Jadi ya ini penting sekali untuk teman-teman mungkin harus paham minimal. Oh kalau tipe datanya
integer itu berarti apa yang bisa kita masukkan di tipe data integer. Misalnya mungkin hanya angka saja. Kalau dia teks atau mungkin huruf, error langsung, gitu ya. Karena dia bersifat membaca dari tipe data integer kan termasuk mungkin ke hanya angka saja. Jadi nggak masuk ke yang lain. Kalau memang ada eh, huruf gitu ya, huruf yang dipakai itu kan juga pasti di luar dari angka. Gitu. Seperti itu sih ya contohnya ya teman-teman. Jadi tolong mungkin dipahami lagi mungkin penggunaan dari tipe data. Karena kalau nggak dipahami agak kesulitan juga nanti ketika teman-teman mungkin melakukan coding di awal. Kan di awal itu pasti kan sistem itu akan membaca dari apa yang kita inputkan terlebih dahulu. Dan di situ biasanya diminta adalah tipe data dan juga variabel yang paling diutamakan untuk dimasukkan di awal. Baru nanti mungkin dimasukkan isinya dari si variabel itu apa, gitu misalnya. Dan mungkin nanti akan dipanggil lagi. Itu nanti ngaruh juga ke tipe data, gitu. Jadi balik lagi pahami lagi mungkin untuk penggunaan dari tipe data. Nah ini contoh-contohnya nih. Kemarin itu kita bikin ada 3 aplikasi kalau nggak salah. Aplikasi-aplikasi simpel ya. Teman-teman untuk menghitung sisi kurs, untuk menghitung total belanjaan kalau di diskon gitu ya. Umumnya aja sih kalau kita lihat di sini. Nah ini untuk pertemuan kita di ketiga ya. Kalau keempat eh, kita bahas tentang coba buka dulu agak lupa. Kalau nggak salah try catch. Ya betul try catch kita yang kita bahas. Bapak coba share lagi. Kalau di pertemuan keempat, teman-teman yang kita bahas itu lebih banyak ke kondisi kondisi perulangan dan juga kalau try catch itu maksudnya memberikan mungkin untuk pesan gitu ya, kayak pesan-pesan gitu ya. Kalau untuk di try catch, jadi bisa dicoba, bisa di try dan juga catch mungkin dibuktikan gitu ya. Itu juga bisa dilakukan di fungsi terakhir di try catch. Kalau kondisi, ya kalau teman-teman mungkin sudah belajar tentang if, kemudian if then else, if else, itu ya sama sih ya. Struktur dasarnya mungkin sampai sama dengan di bahasa pemrograman lain gitu ya. Karena di if kan jika gitu ya. Jika kondisinya A, maka apa yang akan dilakukan? Else atau mungkin apa yang dilakukan kalau memang tidak memenuhi dari sisi apa ketentuan di awal gitu ya. Jadi kita lihat juga dari kondisi di awalnya seperti apa. Itu akan menentukan apakah dia masuk ke yes atau no. Atau mungkin bahkan ada pilihan yang ke 3 dan 4 dan 5 gitu ya. Kalau di if kan dia melihat dari kondisi balik lagi. Gitu. eh Kemudian operator-operator sih umum aja ya. Kemudian if else, else if, atau mungkin else if gitu ya. Terus for, fungsi dari loop itu ada juga for. Teman-teman nanti coba lihat lagi kalau untuk di fungsi-fungsi ini yang memang kita sudah pelajari lalu-lalu, mungkin kayak while gitu ya, gimana cara penggunaan while. Kemudian ada juga try and catch ya, ini juga termasuk mungkin jadi salah satu fungsi juga, mungkin di apa namanya di pemrograman visual, khususnya untuk di bahasa C#. Dan ini kalau teman-teman lihat di try catch ini, dia juga nanti akan mencoba kayak semacam bahasanya di sini tuh kalau kalau program itu dijalankan itu gimana sih cara kerjanya dari si code-nya. Kemudian dia juga nanti akan berusaha untuk memperbaiki atau mungkin kalau memang terjadi bug, ya dia akan memberikan kasih tahu gitu ya. Kalau fungsi dari try and catch itu kurang lebih seperti itu. Itu ya. Nah, ini try and catch gitu ya. Kalau kita lihat mungkin bareng-bareng. Selain itu, coba share lagi. Kalau di pertemuan
Oke. Nah, pertemuan berikutnya itu kita bahas mengenai satu topik, yaitu adalah, oh, masih try and catch. Bentar ya, Bapak coba hentikan dulu try and catch-nya, mungkin dia hapus dulu. Nah, untuk pertemuan 5, kemarin itu kita bahas mengenai ada array, ada list, dan juga lokal, dan juga global. Kalau di pertemuan keempat, kita bisa lihat lagi. Jadi kalau array, teman-teman berapa sih paham untuk konsepnya ya? Konsep dari array itu kan dia akan mendeteksi berdasarkan indeks. Dan indeks keberapa yang akan dipanggil, yaitu tergantung dari apa yang kalian isikan di pada saat mungkin pas melihat eh, fungsinya seperti ini. Dan fungsi dari si array, kalau teman-teman lihat kan dia berdasarkan indeks. Dan nantinya dipanggilnya itu di indeks keberapa, tergantung juga gitu ya. Kalau untuk array kan bentuknya seperti itu. Dan dia apa konsepnya itu ya kotakan kita memang di nomor indeks sih. Dan biasanya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini boleh dipakai banget nih kalau untuk array untuk entah itu mungkin membuat dari suatu program yang memang membutuhkan beberapa kondisi gitu ya. Yang kita bisa lihat mungkin dari masing-masing kondisi itu bisa menghasilkan outputnya apa. Nah, itu bisa dilihat mungkin dari apa contoh ya, contoh-contoh yang mungkin ada di slide ini gitu. Nah, ini contoh ilustrasinya yang kemarin kita sempat cobain bareng-bareng gitu ya. Kita bisa lihat mungkin dari masing-masing codingannya seperti ini. Sama kalau kemarin itu di materi kita ngebahas mungkin dari fungsi-fungsi dasarnya ya untuk si array itu ketika kita mau tulis, mau baca, itu konsepnya kayak gimana. Karena kebanyakan kan salahnya itu di bagian ini, teman-teman. Dia ngitung dari arahnya. Sangkain mungkin arah itu dimulai dari satu misalnya. Otomatis kan ke belakang itu akan salah. Ketika dia mungkin ngitung arahnya itu satu. Padahal dimulai dari nol. Gitu ya. Nah, karena kebanyakan kita kan tahunya ya angka pertama adalah apa? Angkanya pasti pertama itu adalah satu gitu ya. Tapi memang ya memang udah bagian dari struktur dari si array, ya kita ikutin saja sih teman-teman untuk strukturnya ya. Kemudian list, kalau list ini mungkin lebih ke arah, kalau di sini bahasanya itu rak penyimpanan gitu ya. Dan di sini juga akan terus masuk data baru. Dan kalau memang dihapus ya mungkin jadi otomatis raknya itu akan jadi kondisi yang baru juga. Nah, ini ilustrasi-ilustrasi beberapa contoh dengan mungkin untuk di list. Nanti teman-teman yang ketinggalan atau mungkin agak-agak sedikit lupa, itu boleh banget dibuka ya, dibuka lagi materinya di sini. Seperti itu. Kemudian kita coba next kembali. Ini menghapus data, kita juga sempat belajar juga beberapa fungsi-fungsi umum ya yang kita gunakan di codingan di apa di pemrograman visual khususnya di C#. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk lokal dan global ya itu mungkin nanti bisa digunakan juga oleh teman-teman. Jadi kalau untuk di lokal, biasanya dia mungkin berkaitan dengan penempatannya memang ada di lokal. Kalau yang global, ya mungkin penempatan itu di luar dari yang lokal gitu ya. Bahasa mungkin simpelnya seperti itu. Tapi nanti pas penggunaan, pas penerapan, teman-teman nanti bisa lihat lagi apa yang menjadi eh, apa struktur dasar yang memang bisa digunakan gitu ya. Kalau kita memakai global, struktur dasarnya mungkin yang harus dibuat kayak gimana. Kalau kita mau pakai yang lokal, misalnya kita harus membentuk strukturnya itu seperti apa dari lokal maupun global variabel. Karena ini ngaruhnya itu nanti ke
dari sisi mungkin ya setiap masing-masing variabel gitu ya. Ketika diakses ya itu tipe datanya apa, itu juga akan dilihat juga gitu ya di dalam global variabel. Seperti itu teman-teman untuk mungkin materi di pertemuan ke berapa tadi? 5 ya. 5 yang kita bahas. Kemudian coba lihat lagi. Oh, pertemuan 5 ini. Ini sudah. Terakhir itu kita bahas mengenai multiform. Ini yang paling apa namanya uh, ter, uh, terupdate gitu ya. Minggu lalu kita masih membahas tentang multiform. Ya, ini umumnya aja ya. Teman-teman kalau di multiform, bawa coba tampilin yang umum-umumnya dulu supaya teman-teman nanti boleh kembangin lagi nanti di rumah. Tapi yang jelas, kalau untuk berkaitan dengan multiform, ya, multiform yang memang ada di Visual Studio, tentu eh, kalau untuk berkaitan dengan multiple, apakah memang bisa diterapkan atau enggak dari aplikasi yang kita pakai. Misalnya kalau untuk di apa namanya di sini atau mungkin di Visual Studio, kira-kira dia mungkin mau pakai apa gitu ya. Untuk mungkin aplikasinya kah atau mungkin apa namanya eh, toolbox-nya apa, itu juga mungkin nanti akan coba dilihat. Tapi balik lagi kalau untuk pemrograman visual, pasti kan ada toolbox yang dilibatkan. Nah, di Visual Studio kan dia ada untuk berkaitan dengan fasilitas multiform. Namanya menu strip gitu ya. Menu strip ini bisa dipakai sama kalian. Dan dia konsepnya, kalau kemarin teman-teman udah nyoba, dia itu konsepnya itu, oh, Bapak udah searching kali? Atau belum ya? Belum di searching nih? Oke, Bapak coba searching dulu. Nah, oh iya, Mas Arya, nanti Bapak coba share deh. Mungkin yang di add di e-learning itu kayaknya mungkin materinya berbeda. Boleh, boleh. Nanti di-share ya, Mas Arya. Oke ya, kita lanjutin lagi. Ini pertemuan terakhir ya, yang kita kemarin bahas. Jadi tadi kita sampai di menu strip. Intinya menu strip itu, teman-teman, kita bisa pakai di untuk membuat dari sisi multiform. Kenapa menu strip itu juga digunakan gitu ya? Karena balik lagi kalau di uh, aplikasi visual, tentunya kan pasti berhubungan dengan link. Dan nggak mungkin kita hanya memakai satu form saja. Pasti kan satu form itu akan melink juga ke form-form yang lain. Makanya mungkin dibuatlah mungkin ada semacam toolbox untuk ya kita bisa membuat link-link tersebut. Nah, link-link tersebut bisa berinteraksi karena memang ada saling terkaitnya antara satu form dengan form lain. Dan itu yang dinamakan dengan multiple form gitu ya. Multiple form itu ya maksudnya dari satu tempat ke tempat lain, atau mungkin dari satu form ke form lain itu bisa berhubungan. Misalnya kalau kita ngikutin A, itu bisa ketampung di list box gitu ya misalnya. Itu sebenarnya udah masuk ke dalam multi form, teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin nggak menggunakan dari eh, apa kategori yang memang hanya satu form saja dan tidak ada form lain, bisa dibilang mungkin untuk aplikasi yang basisnya itu visual tersebut ya agak monoton. Artinya tidak ada menu lagi atau mungkin tampilan lain selain tampilan utama. Nah, itu kan jadinya ya kurang bagus aja ya. Kalau kita lihat mungkin secara penggunaannya pun mungkin ya udah monoton. Dari aplikasi tampilannya pun juga sama monoton. Jadi yang kita harus lihat ya tentunya bukan hanya visualnya saja gitu ya, tapi gimana cara mungkin untuk mengolah dari tampilan ya atau mungkin tools-tools box yang ada itu kita bisa manfaatkan gitu. Nah, itu kemudian kemarin itu kita ajarkan untuk bikin form baru kayak gimana ya. Dari mulai mungkin cara bikin form baru sampai dia itu bisa digunakan dan juga mungkin gimana caranya untuk bisa apa memakai mungkin untuk menampilkan dari si formnya gitu. Misalnya ketika button satu diklik nanti muncul form baru gitu ya. Nah, itu ada beberapa fungsi yang kita pelajari kemarin mungkin kalau teman-teman masih ingat
Ada yang secara terfokus, ada yang secara tidak terfokus gitu ya. Ada juga mungkin ya tadi kalau mungkin secara memakai fungsi show dialog dan juga show saja, itu apa yang mungkin membuat beda gitu ya. Apakah mungkin memakai show dialog itu kita nggak bisa balik lagi ke form yang sebelumnya. Kalau pakai yang show ya kita bisa balik ke form sebelumnya. Tapi ada plus minusnya juga. Tadi mungkin kalau yang memakai show ya kita bisa balik ke form sebelumnya. Tapi ketika eh, apa namanya dibuka lagi gitu ya, diklik lagi buttonnya dia akan kebuka terus gitu. Jadi plus minus sebenarnya untuk kita bisa memakai dari fungsi dua ini ya secara fokus dan juga secara tidak fokus menggunakan dot show dialog dan juga dot show gitu ya teman-teman. Kemudian apalagi menu strip. Kalau menu strip itu menu tambahan ya yang tadi mungkin kita udah sebenarnya udah buat toolbox tambahan. Kemudian enaknya itu kalau pakai menu strip itu kita bisa bikin kayak halaman website. Artinya ya ada interaksi yang bisa kita lakukan. Misalnya mungkin kalau orang ngarahin mouse-nya itu ke arah menu strip paling atas, ya mungkin nanti akan ditampilkan mungkin kayak semacam menu rollout ke bawah gitu ya. Ketika disorot menunya, dia langsung mungkin muncul ke bawah gitu menu apa aja. Atau mungkin ketika dia sorot produknya, muncul mungkin menu-menu produknya apa aja gitu ya. Jadi lebih user friendly, artinya mungkin lebih gampang digunakan dan orang pasti lebih tertarik gitu ya dibandingkan mungkin kita hanya memakai ya kita dibalik lagi ke link tadi ya hanya satu eh, tampilan saja. Mungkin kalau dibikin dua, tiga tergantung dari form yang digunakan ya itu lebih menarik banget gitu ya. Kalau untuk di menu strip gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ini teknisnya sih ya yang Bapak coba tampilin itu lebih banyak ke teknis dari pembuatan dari si apa menu strip atau ini toolbox menu strip dan juga penggunaan dari masing-masing bagian di multiform. Nah ini teman-teman ini pertemuan terakhir yang kita bahas mungkin di uh, pertemuan ke-6 kemarin tentang multiform. Dan Bapak berharap sih mungkin dari apa yang kita sudah pelajari kemarin-kemarin gitu ya teman-teman bisa minimal itu kalau kedapatan mungkin untuk satu case gitu ya, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan apa yang kita pelajari. Itu konsepnya seperti itu sih. Teman-teman. Kalau kita mungkin mau pelajari dari bahasa uh, sisap gitu ya, dan juga menggunakan pemrograman basis itu visual. Ya, khususnya untuk menggunakan aplikasi Visual Studio gitu, seperti itu. Oke, nah ini dari Bapak sih kalau untuk materi hanya sekedar mereview saja. Kalau untuk dari sisi codingan dan lain sebagainya, teman-teman nanti boleh buka-buka apa codingan-codingan yang lalu yang kita sempat coba juga. Teman-teman juga boleh sambil buka-buka catatan lain, mungkin iseng-iseng saja, mungkin coba buat satu aplikasi simpel aja gitu ya. Itu juga termasuknya mengasah kita mungkin dari sisi bahasa bahasa si kita gitu ya. Karena kalau bahasa pemrograman itu nggak dipraktekkan, itu agak lupa pasti gitu bentuknya. Oke, mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini? Kalau memang ada, boleh ditanyakan. Atau mungkin kalau mau lewat chat juga silakan di Zoom ini. Karena disediakan juga. Oke, kalau tidak ada, ataupun mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan lagi. Aman ya? Oke. Kalau dari Mas Arya, Pak, untuk Visual Studio, apakah bisa live aplikasi desktopnya, Pak? Live itu, maksudnya itu ini kali ya, apa online gitu ya? Betul, Mas, Mas Arya. Maksudnya live itu secara online atau mungkin lewat internet, lewat browser gitu, kita pakai. Visual Studio paling.
Kalau Visual Studio paling mungkin di luar dari itu ya. Kalau Visual Studio secara online ya agak sulit ya. Kalau untuk Visual Studio paling untuk yang mendekati mungkin ada beberapa kayaknya ya yang bisa dipakai kalau mungkin untuk basisnya pemrograman visual ya. Tapi kalau yang Visual Studionya aslinya itu setahu Bapak sih ya, mungkin nanti coba coba apa? Coba dicoba aja mungkin diketikkan mungkin untuk di Google ataupun mungkin di search engine-nya sama kalian. Tapi setahu Bapak sih memang ya yang paling valid utama sih mungkin menggunakan dari aplikasi yang memang kita install gitu ya. Tapi kalau untuk secara online-nya, kalau untuk di Visual Studio, setahu Bapak lagi, balik lagi, yang Bapak tahu itu kayaknya belum ada sih. Kalau untuk secara langsung, kalau untuk di Visual Studio. Seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman sampai sini. Ini Bapak izin stop share. Oke. Nah, itu kemudian kalau untuk sebentar, Bapak coba buka dulu. Kita mau masuk ke topik yang kedua kita nih. Oke, teman-teman. Jadi eh, untuk topik kedua kita itu yang kita mau bahas di hari ini, nanti kita sambil discuss juga ya, teman-teman, karena berhubungan dengan topik kedua itu yang kita mau bahas itu tentang soal UTS. Tadi di awal mungkin Bapak udah sampaikan juga kalau memang terjadi kendala di teman-teman ketika mungkin nanti Bapak kasih satu soal yang bentuknya itu bukan sebutannya sih bukan project ya. Kalau project kan berarti ada output akhir-akhirnya gitu gimana gitu ya. Hasil akhirnya itu kayak gimana. Tapi ini bukan project bentuknya. Paling mungkin kayak soal pada umumnya biasa, tapi dalam bentuk teman-teman harus nyoba dalam bentuk apa menggunakan aplikasi. Jadi kalau memang ada terkendala sekali, maksudnya untuk berkaitan dengan pengerjaan dari soalnya, teman-teman boleh japri ke Bapak sekali lagi, Bapak coba ingatkan, boleh dijapri ke Bapak, biar Bapak kasih nanti solusi, atau mungkin ada alternatif soal lain yang bisa teman-teman selesaikan. Tapi kalau yang bisa, mungkin dari komputernya atau mungkin laptopnya support, ya Bapak sih berharap bisa dicoba, gitu ya. Jangan sampai nanti semuanya yang ada mungkin apa, menjapri Bapak dan mungkin maunya bentuknya teori aja. Tapi sebisa mungkin yang bisa komputernya support itu boleh di apa namanya digunakan gitu ya. Artinya mungkin digunakan dari aplikasinya. Jadi memilih dari bentuknya itu ya memang mengerjakan soal praktek gitu ya, soal praktek. Dan entah itu mungkin ada potongan program ataupun mungkin diminta bikin apa, tapi lewat aplikasi itu boleh banget. Nah, kalau yang memang bentuknya itu adalah Bapak katakan mungkin kalau di sini sebutannya itu bentuknya itu studi kasus deh ya, satu studi kasus program gitu ya. Kalau yang memang nanti ada programnya boleh dipilih yang studi kasus program. Nah, nanti yang teman-teman akan buat itu menyesuaikan dari soalnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti untuk kalau memang sudah rampung atau mungkin sudah selesai, misalnya mungkin di situ ada sekitar 3 soal misalnya, sudah rampung semua nih. Nanti untuk pengumpulannya ya adalah teman-teman mungkin bisa lampirkan file dari si eh, Visual Studio-nya. Artinya mungkin file Visual Studio-nya itu boleh di eh, dijadikan .rar ataupun mungkin .zip. Kemudian nanti boleh dilampirkan gitu ya, boleh dilampirkan ke Bapak. Dan mungkin kalau ada screenshotannya itu juga lebih bagus ya. Kalau mungkin ternyata mungkin ada juga yang pakainya itu versi terbaru gitu ya. Mungkin nggak bisa dibuka di eh, laptop Bapak gitu ya. Mungkin kalau masih ada screenshotannya, codingannya dan lain sebagainya, tampilannya gitu ya, itu boleh ditunjukkan. Gitu. Jadi yang dikumpulkan sebenarnya hanya file programnya saja, tapi Bapak minta untuk ininya juga, atau apa namanya, access programnya gitu ya. Pada saat itu ada access programnya yang mungkin bisa ditaruh di Word
untuk SS programnya masing-masing gitu. Kalau misalnya dimintanya itu suruh bikinin untuk form input dong, misalnya form input untuk nama sama apa namanya paspor gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin boleh bikin dulu di programnya, kemudian kalau udah sampai benar-benar running, di screenshot aja bagian-bagiannya. Ini tampilannya, ini codingannya gitu. SS-nya bentuknya itu aja. Sama file programnya nanti dijadikan satu. Kayaknya di ketentuan soal nanti ada dijadikan satu. Dijadikan .rar atau mungkin .zip. Nanti boleh dikirimkan ke email Bapak. Gitu. Bentuknya seperti itu ya. Kalau untuk di eh, apa pemrograman visual. Gitu. Nah, nanti kalau untuk bicara tentang deadline atau mungkin deadline pengumpulan masih kasih kesempatan mungkin 1 minggu setelah UTS berlangsung. Jadi 1 minggu itu misalnya diadakan UTS itu di tanggal, contoh ya, teman-teman ini juga masih prediksi, mungkin Bapak juga belum lihat kalender akademik nih sebenarnya. Tanggal 17 atau tanggal 24. Kita anggap aja mungkin tanggal 17 gitu ya. Tanggal 17 berarti mungkin 1 minggu berikutnya itu tanggal 14, 24 sorry, 24 itu boleh dikumpulkan. Jadi kalau memang due date-nya gitu ya, batas waktunya mungkin di pas jadwal ujian kita, mungkin di jadwal ujian kita itu dari kebagian dari tanggal 17 ya, berarti nanti dikumpulkan paling lambatnya mungkin di next pertemuan atau mungkin di 1 minggu setelahnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, soalnya juga nggak terlalu sulit kok. Bapak udah buat juga, jadi soalnya nggak terlalu sulit. Seharusnya sih teman-teman bisa kerjakan dengan apa namanya dengan baik dan mungkin nggak kepusingan juga gitu. Seharusnya sih bisa dikerjakan. Oke. Dan nggak terlalu banyak juga kok, tenang. Nggak terlalu banyak. Dan di situ juga dikasih contohnya juga untuk eh, apa hasil output akhirnya itu seperti gitu dari teman-teman. Mungkin nanti dikasih mungkin sekitar 1 soal kah, bisa juga 1 soal doang, atau mungkin 2 soal atau 3 soal karena kan bentuknya studi kasus. Jadi teman-teman nanti diminta untuk menyelesaikan dalam bentuk mencoba langsung atau mungkin mempraktekkan langsung. Seperti itu. Kemudian tadi due date-nya udah ya. Due date-nya seperti itu. Kemudian, nah kalau bisa mungkin kalau yang memang benar-benar urgent atau kendala gitu ya, ya itu bisa dijapri ke Bapak ya. Karena kalau nggak seperti itu agak bingung untuk menilainya apakah memang mahasiswa A ini misalnya mengikuti atau enggak gitu ya pas di UTS-nya. Walaupun mungkin nggak mengikuti, ya berarti kan nilainya kan kosong gitu ya. Dan nanti kan diakumulasikan kan sayang juga gitu. Kalau sih berharap nggak kejadian juga mungkin kayak di semester lalu gitu ya. Ini kan banyak yang nggak ngerjakan mungkin di UTS-nya, di UAS-nya ikut, UTS-nya nggak ikut. Otomatis kan nilainya juga nggak maksimal gitu ya. Mungkin karena ya ada kerjaan juga mungkin kalau kelas malam gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu faktor utama sih. Makanya dibikin soalnya ya sebisa mungkin nggak mengganggu dari kerjaan teman-teman atau mungkin nggak membuat apa lebih PR lebih banyak gitu. Tapi nanti kalau yang terkendala benar-benar terkendala ya boleh dijapri ke Bapak, nanti Bapak coba kasih alternatif eh kayak semacam alternatif soal ya untuk di pemrograman visual gitu. Jadi nanti di japri aja kira-kira berikan juga mungkin alasannya apa, nanti biar coba Bapak catat terlebih dahulu. Nanti kalau memang sudah oke, ya mungkin nanti bisa dikerjakan nanti soalnya di-share di pertemuan tersebut, gitu ya, untuk di UTS. Nah itu yang kita bahas mungkin untuk di UTS pemrograman visual ya, teman-teman yang kita lakukan. Kalau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan, kita sih yang kita bahas hanya itu. Nah, eh, satu lagi paling karena kan nanti sehabis UTS itu kita juga sudah lanjutkan lagi pembelajaran kita. Minimal yang teman-teman yang kurang bisa mengejar, artinya minimal teman-teman yang mungkin masih belum paham dan sebagainya karena di sehabis UTS kita akan lebih banyak
membahas lebih dalamnya lagi ya untuk di pemrograman visual, khususnya mungkin kayak eh, menu strip mungkin kayak gunainnya gimana gitu ya. Kalau mereka kita pelajari kan hanya penggunaan dari link-linknya saja gitu ya. Mungkin kalau kita bikin sublink, dari ada sublink dan juga ada juga link kembali gitu ya, anak-anak dari anak-anaknya gitu misalnya. Terus kemudian kita juga belajar mungkin nanti ada database yang kita koneksikan mungkin juga ke program yang kita pakai gitu ya. Jadi kan kalau data ada database-nya otomatis kan udah berhubungan sama data. Datanya itu bisa disimpan, bisa di edit, bisa di eh, delete gitu ya. Itu kan juga balik lagi ke data yang ada gitu. Jadi lebih banyak nanti di pertemuan selanjutnya untuk di TS, habis UTS kita mungkin coba bahas mengenai hal itu. Seperti itu sih. Oke, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, teman. Ulang-ulang lagi yang pelajaran kita kemarin. Artinya kalau yang ketinggalan itu kan sebenarnya kan kita direkam nih, ataupun kita di pas pelajaran online seperti ini kita kan ada rekamannya di YouTube gitu ya. Biasanya kan diupload di YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Artinya yang kita pernah coba praktekin bareng-bareng gitu kan. Ada yang bisa misalnya di akhir itu dikasih eh, dikasih studi kasus, kemudian teman-teman coba selesaikan, ada yang bisa, itu kan terekam semua di YouTube, ataupun mungkin materi dari Bapak yang Bapak sampaikan, itu juga terekam di upload di YouTube juga. Jadi itu juga bisa juga tuh dijadiin sama teman-teman untuk pembelajaran di sela-sela mungkin nanti sebelum UTS gitu ya. Mungkin dibuka-buka aja, itu kan banyak banget, itu bisa dipelajari sama kalian dari pertemuan 1 sampai 6. Gitu. Oke, dari bawah sih cukup sih ya, teman-teman. Oh, sampai di jam 9. Dari bawah sih cukup. Nanti tinggal eh, teman-teman mungkin mau pelajari aja mungkin dari apa yang kita pernah coba, mungkin dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 6 yang kemarin. Nanti materi materi yang update-nya Bapak coba upload nanti ke grup dulu kali ya. Nanti kalau untuk di e-learning, Bapak coba lihat lagi untuk materinya itu yang belum terupdate gitu ya. Mungkin dari pertemuan ke 3 atau mungkin pertemuan keberapa gitu ya. Nanti kita coba lihat lagi. Oke, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan sebelum kita nanti absen dulu nih, sehabis ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini pertemuan terakhir, jadi kalau memang ada yang masih bingung, mungkin boleh ditanyakan. Bapak sambil buka absennya dulu ya. Oke, sebentar. Oke, nah Bapak udah buka absennya, mungkin kita absen dulu ya. Karena di sini yang cuma hadir cuma 3 ya. Sisanya yang lain ke mana ya? Ada Mas Abi, Mas Abi kan hadir ya. Mas Abi hadir, Mas Handoko sama Mas Arya ya. Hadir, Pak. Yap, sama Mas Arya. Oke, Bapak lagi absen dulu nih. Ya, yang lain berarti ada Mas Dwi, Mas Afrizal, Mas Iwan, dan juga Mas Satrio. Mas Satrio ada keterangan nggak? Mas Arya ada keterangan Mas Satrio? Ada ya. Iya, cuman 3 ya. Berarti yang kita ada cuma 3. Sisanya yang lain berarti nggak ada keterangan ya. Coba tandain dulu. Kalau ada yang ada keterangan, mungkin dari teman-teman boleh disampaikan ya. Takutnya sayang, mungkin kalau dikosongkan. Karena nanti kan ada poinnya juga lumayan.
Oke, Bapak siap dulu. Oh nih, oh belum ada kabar. Oke, oke. Nanti boleh ditanyakan dulu deh. Takutnya memang ada apa namanya lemburan gitu ya. Artinya ada kerjaan, masih ada kerjaan, jadi mungkin belum bisa join gitu ya. Nanti boleh dikabarkan saja atau mungkin dari ya, apa namanya mahasiswa yang memang nggak masuk boleh japri aja sih. Sebenarnya kalau kalau prosedurnya kalau dari Bapak sih gampang teman-teman. Yang penting ada keterangan aja. Mungkin keterangannya entah itu mungkin lagi apa ada lemburan atau mungkin kerjaan, kemudian sakit ataupun apa, mungkin dikabarkan aja. Nanti Bapak coba kasih keterangan entah itu sakit atau izin, gitu ya. Itu mungkin dia absensi. Kan lumayan tuh kalau nggak ada keterangan sama sekali kan nggak dapat apa namanya otomatis kosong gitu ya di bagian tabelnya. Kan nanti akan diakumulasikan mungkin jadi dapat berapa poin. Mungkin dari eh, 15 poin misalnya, mungkin 10 poin di absensi. Itu kan membantu banget buat buat nge-up dari nilai kita yang memang kurang-kurang. Seperti itu, teman-teman. Kalau dari Bapak sih. Nanti intinya nanti UTS itu dikirimkan ke email Bapak ya. Kalau untuk UTS, tadi bentuknya tadi Dotrar dijadikan satu semua aja dari mulai file SS-nya sampai ke file programnya. Boleh dijadikan satu. Nah, beda kalau nanti yang memang ada terkendala, nanti Bapak akan share soal itu yang berbeda gitu ya. Mungkin nanti Bapak akan kasih langsung ke orang, atau mungkin ke mahasiswanya, sorry. Ke mahasiswanya yang memang chat ke Bapak. Untuk yang soal alternatif ya. Maksudnya, di luar dari soal apa, studi kasus program. Bentuknya. Kalau memang ada kendala, boleh langsung dijapri. Supaya nggak kosong gitu ya. Untuk nilai UTS-nya. Itu, dan itu untuk waktu pengerjaan nanti pasti ada waktunya di soalnya kok, teman-teman. Dari Bapak sih paling ya kalau untuk soal yang bentuknya apa namanya program gitu ya, mungkin praktek praktek langsung gitu ya, atau ini praktek langsung mencoba gitu ya, untuk membuat apa dan lain sebagainya, tergantung dari soalnya. Kita bisa dikumpulkan hari itu juga kalau memang bisa selesai. Tapi ya toleransi paling mungkin sampai di eh, apa besokannya deh. Misalnya itu juga masih boleh. Karena kan soalnya nggak terlalu susah, seharusnya sih bisa dikeluarkan di hari itu gitu ya. Seperti itu sih. Sama mungkin berlaku juga untuk yang soal alternatif ya. Soal alternatif itu sama, hampir sama. Mungkin Bapak kasih deadline-nya mungkin 1 hari setelah UTS itu berlangsung. Nanti di soalnya Bapak coba kasih keterangan nih, biar lebih paham. Nanti bisa dibaca-baca. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau ditanyakan? Mungkin berkaitan dengan UTS atau dengan apa namanya pertemuan 1 dan pertemuan 6 sampai pertemuan 6 yang kita bahas. Aman ya? Oke, kalau aman mungkin dari Bapak sih cukup. Teman-teman nanti boleh melanjutkan lagi aktivitasnya. Yang paling terpenting nanti jangan sampai lupa. Nanti soal nanti akan di-share ya. Teman-teman entah itu lewat portal ataupun mungkin nanti lewat grup. Nanti Bapak akan kabarkan lagi. Mungkin untuk soal kan kita bisa lewat mana saja sebenarnya nggak ada ketentuan pastinya. Bisa lewat portal ataupun lewat direct langsung mungkin ke mahasiswanya itu juga diperbolehkan. Jadi nanti akan dikabarkan soal itu akan di-share di jam eh, apa jadwal jadwal untuk UTS kita. Seperti itu. Oke, kalau dari Bapak suku, teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, paling kita akhiri ya. Untuk pertemuan kita, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Nanti kita berjumpa lagi sehabis UTS. Dan yang paling terpenting nanti coba dikerjakan dulu untuk UTS. Jangan sampai nanti ada yang tidak mengerjakan. Dan kalaupun udah selesai, nanti bisa dikonfirmasi ya. Karena takutnya email dari kalian itu ada yang masuk ke spam atau mungkin ke apa nggak masuk ke inbox dari Bapak atau mungkin ketumpuk dengan email-email yang lain. Pokoknya konfirmasi ketika udah dikirimkan. Ketikin aja mungkin di Japri
Tapi di grup kita, saya udah mengumpulkan misalnya namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa. Itu aja konfirmasi yang paling penting kalau udah dikumpulkan. Supaya Bapak nanti tinggal cek, langsung cek ke email, tinggal di buka dan juga mungkin tinggal dilihat dan juga dinilai. Oke, seperti itu aja sih. Kalau yang udah cukup, jelas, mungkin kita akhiri ya. Teman-teman, terima kasih banyak ya, teman-teman yang sudah hadir. Nanti kita jumpa lagi di sehabis UTS. Good luck buat UTS-nya, teman-teman semuanya. Semoga dapat nilai yang maksimal. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, terima kasih Pak. Malam, Mas Andoko. Malam, Mas Arya. Malam, Mas Abi. Izin live Pak ya. Siap, siap, Mas Andoko.